Selama-lamanya kata beliau adalah abadan yakunu tabi'an lil batin salahan wa fasada, ya, bahwa selalu mengikuti bagi batin. Jadi zahir itu selalu mengikuti kepada batin bagi batinnya, ya, salahan wa fasada, dalam hal kebaikan maupun keburukan. Bilanya di dalamnya buruk, keluar buruk juga. Nah ini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat familiar, inna fil jasad mudghatan, sesungguhnya di dalam batang tubuh, di dalam jasad mudghah, terdapat segumpal daging. Ini sering kita mendengar hadis inilah. Idza saluhat saluha biha sairil jasad. Jika baik, ya, daging tadi, saluha biha sairil jasad, maka baiklah seluruh tubuh karenanya. Ya, di dalam badan kita ini ada segumpal daging baik. Segumpal daging tadi bila baik, maka baik juga seluruh tubuh karenanya, ya. Wa idza fasada biha saidul jasad, maka sebaliknya jika rusak segumpal daging tadi, maka rusaklah seluruh tubuh karenanya. Apa segumpal daging tadi? Ala wahyal qalb. Perhatikan, itulah yang disebut dengan hati. Nah, ini yang disuruh ditata dulu, Pak. Ditata, dibaiki ini dulu. Karena bilanya hati ini baik, keluar baik juga sudah. Ya. Dan inilah tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an, ya. Apa jar Tuhan? Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam'a yang kau dengar, wal basar yang kau lihat, wal fuad hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu nanti adalah akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang pernah kita niatakan, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ditanyai, mas'ul, ditanyai oleh Allah taala. Kenapa ikam dulu jar Tuhan dalam hati pernah ini, kenapa ada niat ini, kenapa, ditanya itu, ya. Wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan 'amirah. Ketahuilah olehmu anna bahwasanya mani adda'a, siapa saja mendakwakan, menyatakan annalahu bahwasanya baginya sariratan 'amirah, batinnya itu penuh dengan kebaikan, wa kana qad kharraba 'alaniyatuh, padahal sungguh zahirnya telah rusak, ya. Siapa saja yang mendakwakan batinnya penuh dengan kebaikan, padahal ujar beliau, kata Alimul Haddad, zahirnya telah rusak, bitarkit ta'at, akibat meninggalkan at-ta'at az-zahirah, ketaatan-ketaatan, syariat-syariat yang nyata, bahwa mudda'in kazab, maka orang itu adalah pendusta yang besar, kata Alimul Haddad. Ya. Dia mengatakan, dia mendakwakan bahwa batinnya penuh dengan kebaikan-kebaikan, tapi pada nyata real syariatnya ini melanggar aturan, ya. Sembahyang gak ada, jauh daripada perintah Tuhan, kerjaannya cuman maksiat saja, tapi mendakwakan batinnya penuh dengan kebaikan. Batin ulun baik jar, tapi melanggar syariat, ya.
melanggar ketaatan, meninggalkan ketaatan-ketaatan yang nyata, 5 waktu tidak sholat, maka orang itu mudda' kazab, pendusta yang besar, kata beliau. Ya. Jadi diselarasakan, batinnya baik, syariatnya baik. Nah ini. Wa man ijtahada, dan siapa saja yang berlebih-lebihan fi islahi, dalam membaikkan alaniyatihi, zahiriyahnya, bitahsini ziyyihi, dengan memperindah pakaiannya, wa hayatihi, penampilannya, wa taqwimi, serta mengatur lisanihi, ucapannya, wa wazni harakatihi, dan menimbang-nimbang gerak-geriknya, fi qu'udi, dalam duduknya, wa qiyamihi, ya, tegaknya berdiri, wa masyiatihi, dan berjalannya, wa taraka batinahu, sementara ia membiarkan batiniyahnya, mashhunan, dipenuhi, bi khabaisil akhlak, dengan perilaku-perilaku yang buruk, wa razailit tiba', dan watak-watak yang hina, bahwa min ahli tasannu', maka dia termasuk kaum yang berpura-pura, warriya, ahli riya, al-mu'ridin anil maula, yang berpaling lagi jauh daripada Allah Ta'ala. Sibuk, ya, apa? Berlebih-lebihan dalam membaiki nang johir, memperindah pakaian, penampilan, tutur kata, ya. Tapi kata beliau, ya, ia membiarkan batinnya dipenuhi perilaku nang buruk. Dalam hatinya hasad, dalam hatinya fitnah, melihat orang itu, ya Allah, hai, ya, pengen jadi mangsanya terus, ya, penuh dengan watak-watak hina. Kada bisa melihat orang sukses, sakit hati, itu watak hina. Maka dia termasuk kaum yang berpura-pura. Tuh, berpura-pura aja orang itu. Riya iya, al-mu'ridin, yang dia berpaling, anil maula, lagi menjauhi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa'iyyaka ya akhi, hai saudaraku, jangan sekali-kali, kata Al-Imamul Haddad, antastura, bahwa engkau menyembunyikan syai'an, ya, akan sesuatu, lau zahara linnas, yang sekiranya dilihat oleh orang banyak, kunta tastahyi min tuhurihi hayaan yansha'u min khawfil istiqbah. Hai saudaraku, kata beliau, jangan sekali-kali bahwa engkau menyembunyikan akan sesuatu yang sekiranya dilihat oleh orang banyak, akan membuat engkau merasa, ya, merasa takut, merasa tastahyi, merasa malu, yang muncul dari rasa takut daripada dicela orang-orang, ya. Jangan, kata beliau. Qala ba'dul arifin, maka berkata sebahagian orang-orang yang arif. Apa perkataan orang-orang yang arif? Lain perkataan amang arif, lain lah perkataan al-arif, ya. Ini perkataan orang-orang yang arif, ya. Arif itu orang yang kenal lawan Tuhan. Arifin itu orang yang kenal lawan Tuhan, ya. Kenapa dikatakan oleh mereka para ahli arifin itu la yakunus supiyan hatta yakuna bihaitu lam lau tiba bijami'i ma fi batinihi ala tibqin fis suqi ma istahya min zuhuri syai'in minhu. Ya. Jadi dikatakan oleh oleh orang-orang yang arif di dalam kitab di sini, la yakunu, tidaklah seseorang as-supiyah, menjadi ahli sufi, tidaklah seseorang bisa menjadi ahli sufi hatta, ya, hatta, hingga atau sampai yakuna adalah, ya, bihaitu,
adalah dia sekira-kiranya lautipa bijami'i ma fi batinihi ala tobakin bisuk ma istahya min juhurihi syai'in minhu. Sekiranya semua isi batinnya dilihatakan, dipamerakan di atas sebuah nampan talam dan dikelilingkan di pasar-pasar, tidak ada satupun dari isi batinnya itu akan membuatnya merasa malu. Hanya mau jadi wali, ya, ya Allah, ya. Jadi tidak seseorang tidak akan menjadi ahli sufi sejati ahli sufi sejati sampai sekiranya semua isi batinnya dikeluarkan, dibuat di dalam talam, lalu diarak di pasar, dipamerkan, dilihatakan, maka isi batinnya tadi satupun tidak ada membuat dia malu terhadap manusia. Artinya apa? Tidak ada cacat dalamnya. Mun kita nih sudah bapira, cacat dia pulang. Cucuk aja kan mau jadi wali. Bertahun-tahun membaca zikir torikot apa aja dibaca, torikot samaniyah, torikot sajiliyah, torikot alawiyah, karena mau jadi wali. Apa hati rigat kan ya Allah, beribadah hendak dilihat orang. Padahal apa wali itu jar Tuhan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya. Tidak ada wali itu merasa sedih dan duka cita. Sariki orang kah, dikatujui orang kah, disenangi orang kah, tetap aja wali itu senang aja. Ya, kenapa? Karena tujuan ibadahnya bukanlah manusia, tapi tujuannya adalah Allah. Jadi bagus benar teratur Quran ini. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan terkait dengan sifat wali nih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali itu tidaklah takut, tidak takut ditinggalkan jamaah, tidak takut dimusuhi orang, wa la hum yahzanun, tidak duka cita. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Rumusnya wali itu apa? Kekasih Allah nih. Rumusnya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena orang-orang ini adalah orang yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah. Ini berimannya, bertakwanya, ibadahnya hanya untuk Tuhan aja sudah. Ya. Kalau kita kan enggak ada hilang jamaah bayam aja, hilangan jamaah nenah aja. Ya. Allah, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Lalu Allah Ta'ala menutup dengan itu. Kenapa? Karena memang gawian para wali itu la tabdila, ikhlas, ya, untuk apa namanya, meninggikan kalimat Allah Ta'ala, ya. Majelis sudah menyampaikan, sudah balighu anni walau ayah, sudah itu sudah, ya, tidak ada tujuan yang lain-lain. Sehingganya apa? Para wali itu dzalika huwal fawzul azim, mendapatkan keuntungan yang besar di dunia. Orang wali itu nyaman, ya, lebih-lebih di akhirat. Orang sufi tadi. Mana menit lagi? Dikit lagi habis lah, ya. Dikit lagi habis. Fa illam taqdir, nah fa illam taqdir, maka kata beliau, kalau engkau tidak mampu, tidak kuasa, ya, anta ja'ala sarirataka khaira, menjadikan batin engkau itu lebih baik daripada min alaniyatik, daripada johir, fala aqalla, ya, fala aqalla. Apa jadi sidin pala aqalla ni, ya, maka paling tidak pala aqalla sedikit kan, ya. Maka fala aqalla, maka setidak-tidaknya, ya, min an tusawwiya, ya, bainahuma. Di situ ada
an ya. Jadi tansibul isma wa tarfa'ul khabar an tusawwiya bainahuma ya, maka setidak-tidaknya engkau harus menyamakan keduanya ya. Jadi jadi sidin kalau kada bisa melebihkan yang batin itu lebih baik daripada yang zahir, maka setidak-tidaknya kata beliau menyamakan keduanya ya. Zahirnya baik, batinnya baik juga, samalah ya kan, jangan timpang. Nah, jangan timpang. Fayakunu imtaluka li amri fayakuna imtaluka li amrillah wajtinabika li nahyihi wa ta'zimuka li hurumatihi wa musara'ataka fi mardatihi fil khala wal mala ala haddin sawa wa hadhihi awal qadamin yadu'uha al abdu fi tariqil ma'rifah al khassah fa'lam dalika wa billahi taufiq. Maka kata beliau ya, setidak-tidaknya engkau harus menyamakan keduanya, sehingga dengan demikian kepatuhan engkau kepada Allah, ketaatan engkau kepada Allah, penghindaran diri dari larangannya, pengagungan engkau terhadap aturan-aturannya, serta kesegeraan engkau menuju keridhoannya, baik yang dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan, setidak-tidaknya berada pada tingkatan yang sama. Inilah langkah pertama yang dilakukan seorang hamba dalam melintasi jalan menuju makrifat khusus. Perhatikanlah baik-baik dan memohonlah taufik kepada Allah. Kalau sudah yang demikian kata beliau, itulah permulaan lintasan jalan menuju makrifat khusus. Ya. Jadi minimal sama, ya kan, minimal sama tadi ya. Baik yang dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan, setidak-tidaknya berada pada tingkatan yang sama kata beliau. Nafas wallahu a'lam bissawab. Belum hendak menyampaikan ada zikir 5 doa 5 zikir yang diberikan oleh Allah Ta'ala hadiah kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dibaca bagus di awal-awal bulan Dzulhijjah. Sudah ulun tulis dalam kitab sini ada. Maka barang siapa yang membaca 5 zikir, yang zikir itu ahda ya, dalam kitab sini ila Musa balagana annallaha ta'ala ahda ila Musa bin Umran ya, yang mana 5 zikir itu Allah hadiahkan kepada Musa bin Imran khamsa da'wat ya, ja'a bihin Jibril, yang dibawa oleh malaikat Jibril fi ayamil ashar, yang dibaca pada 10 hari awal Dzulhijjah. Ada sudah fotokopiannya, nanti diperbanyak saja. Maka ada orang yang mengatakan, orang-orang ulama dulu, setelah dia membaca 5 zikir ini di awal-awal 10 hari bulan Dzulhijjah ini, maka terpancarlah ya di dalam rumahnya itu cahaya yang menembus langit. Jadi doa 5 zikir itu adalah tertera di dalam kitab Injil, Pak. Ya, di dalam kitab Injil ada doanya di sini. Tadi ulun bagi dengan ibu-ibu tadi. Bisa aja nanti difotokopi, diperbanyak di sini. Ya, maaf tulisannya kada tapi bagus nah. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan ahadan samad lam yattakhidh lahu sahibatan wala walada. 2. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kelima, hasbiyallah wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'allahu muntaha. Nanti difotokopi ya. Ini doa Allah Ta'ala berikan kepada Musa, ada dalam kitab Injil, agar dibaca di awal bulan Dzulhijjah ini ya. Habis sembahyang enggak diamalkan, bagus baca ini. Allahu a'lam bishawab. Ala hadihin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir lana wa tub alaina wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ampun maaf.